Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsus tsamin. Utawi hadis kang kaping 8 wal 20 lan 20 iku ngan Abi Najihin den ceritaken saking Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Polang dika sapa Abi Najih ngendikane wa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Wa'adona mituturi ing kita mau'idhah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan kelawan pitutur wajilat kang wedi minha saking mau'idhah opal qulubu pira-pira ati wadharafat lan mili iluh minha saking mau'idhah opal uyunu pira-pira mripat. Sahabat Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah dawuh, suatu ketika Kanjeng Nabi mau'idhah datang para sahabat dengan mau'idhah yang menggetarkan hati dan menucurkan air mata. Faqulna mongko ngucap sapa ingsun, matur sapa ingsun, ya Rasulullah, du Gusti Rasulullah. Ka'annaha kaya-kaya temen sedune mau'idhah iku mau'idhatu muwaddi'in. Pituture wong kang pamitan. Fa'awsina mongko kula aturi wasiat panjenengan ing kita. Sahabat Abu Najih memberanikan diri matur maring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketingale dawuh-dawuh jenengan wau kok kados dawuh-dawuh pun pamitan. Kita merasa bergetar hatinya sampai menucurkan air mata. Kula nyuwun diparingi wasiat lah Kanjeng Nabi. Bolang dika sapa Kanjeng Nabi. Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Usikum wasiat sapa ingsun ing sira kabeh bitaqwallah kelawan netepi takwa ing Gusti Allah azza wa jalla. Wasam'i lan wasiat kelawan ngrungokaken wa taati lan taat. Wa in ta'ammara senajan dadi pemimpin utawa ngepalani ngalaikum ing atase sira kabeh sapa abdun kawula. Aku wasiat maring kowe kabeh para sahabat, sing pertama ojo lali, ojo kelalen, selalu dalam keadaan takwallah. Sinomor kali as-sam'a wa dha'ah, mendengarkan dan mengikuti, taat dan tunduk datang pemimpin. Walaupun pemimpinmu adalah seorang hamba sahaya, dari kulit hitam, kulit putih, atau dari golongan siapapun pemimpinmu, ikuti. Fa innahu mongko temen sedune kelakuan iku man uti sapa ngeku ya'ish lamun urip yaksi lamun urip sapa man mingkum saking sira kabeh fasayara mongko bakal ningali sapa man ikhtilafan ing pira-pira persulayan kathiron kang akeh. Kanjeng Nabi sampun memprediksi, wis pokok siapapun yang menjadi pemimpinmu ikuti dan taati, tunduk dan taat, as-sam'a wa dha'ah. Walaupun pemimpinmu adalah seorang abdun, hamba sahaya. Kenapa? Karena siapapun yang akan diberi umur panjang nanti arep menangi ikhtilafan katsira. Semakin akhir zaman, semakin warna-warna, semakin macam-macam, semakin model-model, semakin tambah beraneka ragam. Ikhtilafan katsiran. Mulane fa'alaikum, pesene Kanjeng Nabi.
Mongko netepono sapa sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun wa sunnatil khulafair rasyidin lan kesunane khulafaur rasyidin al mahdiyina kang padha pituduh kabeh. Adu nyokoto sapa sira kabeh alaiha ing atase sunnati lan sunnatu khulafair rasyidin bin nawajidhi kelawan pira-pira untu gerahang. Wa iyyakum lan wedya sapa sira kabeh wa muhaddatsatil umuri ing pira-pira perkara kang den anyar-anyari fa inna kulla bid'atin mongko temen sedune saben-saben bid'ah iku dhalalatun kesasar. Nyun ngapunten, ini hadis yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita yang tidak syirik dengan apa yang kita lakukan. Sing dingo hadis niki. Kita coba dari setunggal-setunggal perlafal hadis niki. Sing pertama Kanjeng Nabi dawuh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kanjeng Nabi dawuh netepono sira kabeh kelawan sunnahku apa yang dilakukan Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Kenapa gak berhenti di sunnati gitu tok, ndak berhenti. Padahal apakah ketika Rasul sedo Islam dereng sempurna? Sampun. Ayatnya jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jelas. Kanjeng Nabi sedo Islam sudah sempurna, tapi di hadis Kanjeng Nabi masih dawuh bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Bahkan di dawuhin itu ada dawuh ittabi'u bi Abi Bakrin wa Umar. Ini menarik. Kenapa kok Kanjeng Nabi dawuh ittabi'u bi Abi Bakrin wa Umar? Gak cukup bi Abi Bakrin tok. Atau empatnya disebutkan misalnya wa Aliin, wa Utsman, wa Zubair dan enggak. Ittabi'u bi Abi Bakrin wa Umar. Kenapa disebutkan dua itu? Karena Kanjeng Nabi sampun pirsa bahwa antara Abu Bakar dengan Umar nanti ada beberapa perbedaan. Satu yang mencolok misalnya. Ketika sahabat Abu Bakar sholat qiyamul lail, sholat lail di bulan Ramadan yang kita namai sholat tarawih lah. Yang kita jenengi sholat tarawih zaman itu kan dereng disenengi sholat tarawih zaman Kanjeng Nabi. Sholat lail di bulan Ramadan Abu Bakar masih menggunakan 8 rakaat. Sahabat Umar sampun menggunakan 20 rakaat. Jadi gak usah wadan-wadanan sing 8 rakaat, sing 20 rakaat kabeh ono dalile. Toh Kanjeng Nabi sampun pirsa, ittabi'u bi Abi Bakrin wa Umar. Apa Kanjeng Nabi kira-kira tok? Ndak. Karena pasti nanti ada perbedaan. Wis ditutno Abu Bakar ya ditutno, Umar ya ditutno. Bahkan salah satunya diantaranya adalah ketika sahabat Umar dawuh yang terkenal, dawuh sahabat Umar nikmal bid'atu hadhihi. Bid'ah nikmatil bid'atu, nikmat nggih, nikmat dimuannaskan. Bid'ah yang paling bagus ya ini. Kalau begitu berarti tidak semua bid'ah adalah dhalalah. Kullu muhaddatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Hadis yang sangat masyhur yang sering dihafalkan oleh saudara-saudara kita. Maksudnya kita hanya sekedar membela diri. Tidak semua bid'ah itu dhalalah karena ada mustasnayatnya, ada pengecualiannya. Kita ambil kalau dalam konco-konco santri kan misalnya untuk persamaan dari satu ayat Al-Qur'an. Tidak semua kullu itu ghoyah sampai intihaul ghoyah sampai dientekno itu enggak. Satu contoh. Jadi ini berangkat dari kata-kata kullu bid'atin dhalalah. Kullunya itu enggak terus enggak ada mustasayatnya, enggak ada pengecualian, enggak seperti itu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ceritane Nabi Musa kalian Nabi Khidir ketika berada di tengah lautan, kapalnya kalau Nabi Khidir dirusak. Dibuat tidak menarik. Nabi Musa gak kuat. Nabi Musa akhirnya protes. Kepriwe dene iki kapale digayake nang koyo kerem. Akhirnya di akhir ayat yang lintu, di akhirnya Nabi Khidir menerangkan bala wa kana wara'ahum malikun kullay ayakhudhu kullasafinatin ghusba. Di belakang mereka perahu-perahu orang fakir ini ada seorang malik, seorang raja yang ya'khudhu kulla safinatin ghusba, akan merampas semua perahu-perahu. Terjemah bebasnya akan seperti itu. Kulla safinatin ghusba. Semua perahu akan dirampas oleh ratu sing dolim itu. Tapi dengan perahu ini saya rusak,
berarti perahu ini nanti aman tidak dirampas. Berarti bagaimana? Semua perahu dirampas, diambil oleh Malik tadi, kecuali perahu sing ora main. Berarti kulla safinatin masih ada mustasnayatnya. Kullu bid'atin ada mustasnayatnya. Tidak semua bid'ah terus dolalah, enggak, masih ada mustasnayatnya. Saya ambil contoh. Kalau misalnya semua yang tidak dilaksanakan oleh Rasul, tidak diperintahkan oleh Rasul, dan tidak dilakukan oleh Rasul, maka itu bid'ah dolalah finnar misalnya. Nyun sewu. Yang kita laksanakan saat ini. Zakat fitrah pakai beras 2,5 kilo atau 3 kilo. Niku bid'ah yang Rasul tidak pernah perintah dan tidak pernah melaksanakan. Sampan goleti hadis Rasul, hadis sing sahih, sing mandan palsu, sampai sing paling palsu sekalian. Rasul zakat fitrah nganggo beras, atau Rasul memerintahkan zakat fitrah nganggo beras, gak ketemu. Quran apa maning hadis yang paling maudhu bisa gak ono, wis gak ketemu. Karena Rasul tidak pernah melaksanakan dan Rasul tidak pernah memerintahkan. Rasul zakat fitrah ngangge tamar lah, ngangge kurma. Kita kenapa kok zakat fitrah karo beras? Karena diambil dari unsurnya aslinya. Bahwa yang dimaksud adalah makanan pokok. Makanan pokok sekarang ini kan nopong kias dari ulama. Makanan pokok Indonesia adalah menggunakan nasi. Nasi berarti beras singgung zakat. Arahnya ke sana. Kalau orang yang saklek dengan hadis niki kullu muhaddatsatil umur wa iyyakum muhaddatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah, dianggap intihaul ghayah. Habis semua, pokoknya semuanya yang tidak dilakukan Rasul bid'ah. Maka kalau dia sing mengendiko ngaten kok zakatnya pakai beras, itu paling bid'ah. Rasul tidak pernah zakat nganggo beras dan tidak pernah perintah kon zakat nganggo beras. Dalilnya tidak ada. Wes, maksudnya bagaimana? Jadi kullu muhaddatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dolalah. Kullu di sini tidak intihaul ghayah. Tidak semuanya tek, masih ada mustasnayatnya. Terbukti alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Rasul dawu ittabi'u bi Abi Bakrin wa Umar. Kenapa kok Rasul enggak cukup Abu Bakrin toh? Karena Rasul sudah tahu di akhir nanti akan ada perbedaan. Jadi sampean tarawih 20 ya melu sahabat Umar, sampean tarawih 8 ya berarti melu Abu Bakar. Semuanya ada dalilnya. Jadi kalau ningali niki kula sering pesen gak usah kodok watan-watanan. Yang mereka begitu, yang begini, semuanya ada dasarnya. Dalile podo, tinggal pemahamannya yang tidak sama. Kula sering matur bahwa Quran itu bukan kitab hukum. Sekali lagi saya tandaskan. Quran bukan kitab hukum. Tapi Quran adalah sumber hukum. Sumber dari segala hukum Islam di Al-Quran. Tapi Quran tidak berbicara. Yang berbicara siapa? Syarih, Kanjeng Nabi. Maka di dalam menafsiri Al-Quran harus sesuai apa yang didhawuhkan, yang dikatakan oleh Rasul. Tapi kadang-kadang apa yang dikatakan oleh Rasul juga dalam satu sisi dan sisi lain kadang berbeda. Sering kula contoh ketika Quran dawuh nikah. Apa sih nikah? Mahwa nikah. Nikah itu apa? Karena Quran tidak berbicara, yang berbicara Rasul. Maka kita urut sesuai dengan hadis Rasul. Nikah itu apa? An nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati, dan seterusnya. Oh, berarti nikah adalah akdun nikah. Berarti nikah adalah akad. Kan onten teng ayat Al-Quran yang menerangkan tentang seorang suami yang telah menolak bain istrinya 3 kali, maka tidak boleh kembali hatta tangkiha zaujan ghairuh. Sehingga seorang perempuan tadi sudah nikah dengan laki-laki lain. Nikah ini apa? Kalau lihat an nikah sunnati berarti akdun nikah. Berarti sing penting wis qabil tu nikah dengan laki-laki lain, terus dipegat lagi bojo dengan suami yang awal, boleh. Tapi di sisi lain nikah itu bimakna jima. Dalam hadis ada isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukan apapun kecuali jima. Ketika ada sahabat matur maring Kanjeng Nabi, bojone kula anggerake haid kepripun Kanjeng Nabi, sing ulih endi sing ora ulih endi?
Rasul dawuh isna'u kulla syai' illa nikah. Wis diapa-apakna uli, sing penting aja dijima, aja dinikah. Nikah di sini dimaksud dijima. Berarti nikah adalah jima. Maka ada ulama yang berpendapat hatta tankiha zaujan ghairu. Seorang wanita yang ditolak bain tidak halal kembali pada suami yang awal kecuali sudah nikah dengan laki-laki lain. Nikah bermakna jima. Berarti asal sudah bersetubuh dengan laki-laki lain, walaupun bila akdin, walaupun bisyubhatin, walaupun bizina, sing penting wis tau dijima, dicicipi wong lanang liya, boleh dinikah oleh suami yang awal. Di sini Imam Syafi'i nampak kehati-hatiannya. Dinggoloroni. Dalam mazhab Syafi'i kan jelas. Wanita yang tertolak bain boleh dinikah kembali oleh suami yang awal asal sudah ada muhalil. Dia sudah nikah dengan laki-laki lain dan sudah dijima oleh laki-laki lain itu. Jadi sepindah malih, Quran bukan kitab hukum, tapi Quran adalah sumber hukum. Kalau kita mampu untuk istimbatul hukmi, langsung pengambilan hukum dari Quran, dari hadis, monggo. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, ya wis cukuplah ngandel karo sing padha istimbat itu. Kita ngambilnya cukup nang Safinah, nang Fathul Qorib. Toh gak akan beda rasanya antara Safinah dengan Al-Quran. Kulo sering gambar kita mriki. Ibarat kita arep nggolet tampah, arep nggolet rinjing. Tampah dan rinjing berasal dari pring, bambu. Tapi ketika kita tidak punya alat dan tidak punya kemampuan, nek nggolet tampah ya jangan nggon dapuran pring. Nggolete nang ndi nang pasar wangun. Pasar wangun udu dapuran pring, tapi nang kana akeh tampah. Walaupun tampah asline sekang dapuran pring. Jadi sekali lagi, kalau kita mampu untuk istimbatul ahkam, istimbatul hukmi langsung dari Quran dan hadis, monggo, saya tidak menyalahkan. Tapi kalau rumangsa kemampuan kita hanya sementara, kemampuan kita urung mumpuni untuk istimbatul hukmi, wong belajarnya lewat Quran terjemah misalnya, langsung mengambil hukum dari Quran hadis malah bahaya. Kita ambilnya di mana? Di Safinah, di kitab-kitab fuqaha sing muktabarah. Rasane padha wis. Bentuknya saja rupane sing beda. Rasane ya Quran, ya hadis. Sepindah malih teng mriki, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhaddatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Kula di sini, kula bid'ah di sini bukan terus 100% semuanya dolalah, karena ada bid'ah yang hasanah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.